Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kematian kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai dengan 47. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Raya Pasar Gadang yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat melanjutkan puasa wajib Ramadan kita hari ini. Dan alhamdulillah telah pula kita selesaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang dikerjakan tadi diterima Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu,
kajian subuh kita pagi hari ini yaitu tentang penyebab seseorang masuk ke dalam neraka sakor. Kenapa judul ini kita bahas pagi hari ini Bapak Ibu? Karena hari ini kita lihat banyak orang yang mengaku beragama Islam tu tingkah lakunya, perangainya, tabiatnya menunjukkan bahwa mereka tu seolah-olah minta masuk neraka, Pak. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Tidak bertingkah laku menurut ajaran Islam. Dia mengaku Islam tapi tidak sholat. Dia mengaku Islam tapi tidak puasa, seenaknya merokok siang hari di bulan Ramadan. Dia mengaku Islam tapi cara berpakaiannya tidak sesuai dengan Islam. Padahal Allah itu tidak menginginkan kita kok masuk neraka depan. Apa buktinya? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ganasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ayat itu cukup sebagai bukti bahwa Allah itu tidak berkeinginan untuk kita ke masuk neraka. Lalu ada yang bertanya, kalau memang Allah itu tidak ingin Ustaz awak masuk neraka, kenapa Allah ciptakan neraka? Ada 7 macam neraka yang sudah diciptakan Allah, Pak. Disediakan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Yang pertama neraka Sa'ir, kemudian neraka Lazo, neraka Sakor, neraka Jahim, neraka Jahanam, neraka Hutamah, dan neraka Hawiyah. Kalau memang Allah itu tidak menginginkan awak masuk neraka, lalu kenapa Allah ciptakan neraka? Nah, Allah itu kan maha adil. Dia yang ingin masuk surga disediakan tempatnya oleh Allah di surga. Tapi ada orang tidak ingin masuk surganya, ingin juga masuk neraka. Akulah tempatnya. Salah satunya neraka Sakor. Di dalam surat Al-Mudaththir dimuat Allah percakapan atau tanya jawab antara orang-orang bekas diazab di neraka Sakor dengan orang-orang surga. Berarti peristiwa belum terjadi oleh Pak Bu. Apa yang disebut Allah dalam surat Al-Mudaththir ini belum terjadi peristiwanya, Pak. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menceritakan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian masa lalu. Al-Quran juga menceritakan peristiwa yang sedang terjadi. Dan Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Tidak ada kitab suci yang sehebat Al-Quran. Nah, ini contohnya surat Al-Mudaththir. Nanti ada sekelompok manusia yang diponis Allah, diputuskan Allah masuk ke dalam neraka Sakor. Kemudian mereka menjalani azabnya, mereka dibakar, lah selesainya masuk surga. Ketika mereka dimasukkan ke surga itu, orang-orang surga bertanya, "Masalakakum fi Sakor?" Wahai saudara kami, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Sakor? Kenapa kalian dibakar Allah di dalam neraka Sakor? Kok sampai masuk kalian ke dalam neraka Sakor?
Qalu, mereka semua menjawab. Jadi qalu jamak daripada kata qala. Kalau qala dia menjawab, dia berkata. Kalau qalu banyak. Qalu, mereka semua menjawab. Lam naku minal musallin, makanya kami masuk ke dalam neraka sakor. Kami dahulu ketika hidup di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kami orang-orang yang sering meninggalkan salat, kami melalaikan salat, kami meremehkan salat. Hatta atana yakin, sampai datang kematian kepada kami. Kami tidak pernah bertaubat, kami tidak pernah berubah. Nah, kini banyak tingkah laku manusia yang senantiasa menganggap remeh salat, meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat. Malah bangga tidak sholat. Dalam satu rumah, seorang ayah bangga tidak sholat. Anak disuruh sholat, istri disuruh sholat. Ketika berkumandang azan maghrib, anak istri sedang nonton TV, ayahnya marah. Tidak terang kalian azan tuh. Pai sholat-sholat, kau nang gaek satu lo menonton TV, dah sembayang ya dah. Istrinya komplain. Pak, kok kami saya udah suruh sholat, udah enggak sholat. Ambo jangan dulu sholat, cukuplah ambo seorang saya enggak sholat di rumah aku. Kalian harus sholat. Kan tidak masuk seperti itu, Pak. Bangga enggak sholat, menyuruh anak sholat, menyuruh keluarga sholat, jawa sholat. Seperti orang memandian kudo, Bapak Ibu. Kalau mandian kudo, jawa masuk air, jawa basah. Tidak bisa kudo disuruh mandi seorang, Pak. Menyuruh anak sholat, jawab satu sholat kapan perlu. Ayah itu jadi imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, inilah realita yang kita hadapi hari ini. Ada umat Islam tuh sholat sekali seminggu, tiap-tiap Jumat. Ada orang mengaku agama Islam tu solatnya 2 kali dalam setahun. Tiap-tiap Idul Fitri, tiap Idul Adha, selebihnya tidak solat. Ada orang Islam tu Bapak Ibu solatnya sebulan dalam setahun. Tiap-tiap bulan Ramadan tibanya solat. Lepas hilang Ramadan, dia tidak solat dah. Menurut ambo alhamdulillah masih lagi solat, Pak. Ada yang lebih parah dan lebih menyedihkan. Ada orang Islam tu salamu hidup tidak solat, lah mati baru dibawa ke masjid untuk disolatkan. Itu pun keluarganya ngotot, istrinya ngotot, suami yang boko, bapasan kalau nya meninggal solatkan di masjid ko. Karenanya satu goro dulu. Satu goro dibanggaan, Pak. Itu datang pai gotong royong tu dek karena kopi perayado, rokok perayado, roti perayado tu mako datang goro. Cobalah solat tu pakai roti, pakai kopi, datang ya Bapak Bu. Neraka sakor. Nah, lalu Bapak jawab, kita kanlah solat ko Pak. Sudahkah solat yang kita kerajon ko dapat menyelamatkan awak dari neraka sakor? Nah, tentu awak yang tahu. Kalau belum rasanya bulan Ramadan kesempatan di awak untuk menata diri, menata solat kita. Sebab kecek Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salahat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Jika salat seseorang itu baik, diterimalah seluruh amalan-amalannya, dianggap baik seluruh amalan-amalannya. Jika salat seseorang itu rusak, ditolaklah seluruh amalan-amalannya, dianggap rusak pula amalan-amalan yang lain, Pak. Tidak menentukan tu, Ibu. Kalau solat kita tidak beres, puasa tidak diterima, solat tarawih tidak diterima, amalan-amalan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Solatnya tidak beres. Satu. Yang kedua, masalah kakum pisakor, apalagi yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor. Walam nakun nut'imul miskin.
Kami dahulu tidak peduli kepada orang miskin. Kami tidak bagi makan orang miskin. Hatta atanal yakin, sampai kami meninggal dunia, sampai datang kematian kepada kami. Kami tidak berubah. Subhanallah. Ternyata orang miskin yang kita anggap enteng, yang kita remehkan, yang kita pandang sebelah mata, Bapak Ibu, menentukan nasib awak nanti masuk surga kah kita atau masuk neraka. Nah, kini banyak kita lihat umat Islam, kalau nyolah bayar zakat, apakah zakat mal, zakat fitrah, lalu selesai tanggung jawabnya kepada saudaranya yang miskin? Tidak begitu, Pak Bu. Zakat itu sekali setahun ya, Pak. Sementara ini lapar itu tiap hari. Itu makanya kini kita diberikan oleh Allah penderitaan si miskin itu dirasuan di Allah selama 30 hari atau 1 bulan ini. Itu adalah pendidikan. Ikulah rasanya lapar. Selama engkau tidak merasa lapar, selama engkau si miskin saya merasa lapar. Ya, kadang-kadang kita sering salah kaprah yang bu. Ketika nyo miskin menangis-nangis kelaparan, kita diam, Pak. Kemudian tiba orang lain menyantuninya, tiba orang lain baginya makanan, lalu pindah agamanya, baru kita ribut. Ya kan? Sebelumnya dipindahan dia orang agamanya, kita nak mau membantu. Itu makanya kata Nabi, kemiskinan itu dekat kepada kafir. Banyak orang tak tahan miskin pindah agamanya, Pak. Nah, salah satunya ada pendeta mabuk, Pak, yang menyuruh merubah, menghapus 300 ayat. Itu karena tidak tahan miskin pindah tuh, Pak, pindah agama. Dia bukan ustaz kaleng-kaleng sebenarnya, ustaz salah satu guru di pesantren Az-Zaitun dia itu. Tapi tidak tahan miskin. Nah, kok ada harta yang menggiurkan, pindah. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Nah, jadi marilah kita Bapak Ibu, di bulan Ramadan kok kita dididik di Allah untuk menyayangi semiskin, menyantuni semiskin, ya, memberi makan semiskin. Makanya Rasulullah katakan, siapa yang memberikan makanan kepada orang untuk berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang dia beri makan, tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri makan. Subhanallah, pendidikan, Pak. Andaikan satu orang Jawa agia makanan setiap hari selama 1 bulan, kau Bapak Ibu, maka kita double dapat pahala puasa, Pak. Puasa awak 30 hari, puasa orang awak agia makan 30 hari. Makanya Nabi katakan kepada istri beliau, Ibu Aisyah, ya Aisyah, kalau engkau memasak sesuatu, banyakkan kuahnya. Jangan sampai tetanggamu mendapat bau saja. Kalau tidak bisa, dia isinya minimal kuahnya dia. Aku tidak. Kita menikmati makanan-makanan yang enak, tetangga kita hanya dapat bau, kuah saya tidak dapat. Atau sampili anamu itu babu. Tidak, malah sampili kari yang itu sampili basah, temannya kuah mah. Inilah realita, Pak. Tanpa kita sadari, sikap kita seperti itu menjerumuskan kita ke dalam neraka sakor. Yang ketiga, masalah kakum fi sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu ketika di dunia sering membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakan. Hal yang batil artinya hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dibicarakan. Salah satu contoh yang batil itu membicarakan aib orang lain, menggunjingkan orang, membicarakan aib sendiri. Ada orang kini membicarakan aib sendiri. Ada. Membicarakan aib di dalam rumah tangga. Ibu-ibu baca kak jolaki buat status di Facebook. Itu membicarakan aib sendiri, Pak. Batil. Bercakap je suami sedunia orang tahu membaca status kita di Facebook. Apa-apa bantu itu lo bercakap je bini buat status di Facebook. Ya kan? Atau bercerita kepada orang lain, rahasia rumah tangga awak diceritakan ke orang. Itu namanya aib awak diceritakan. Batil.
curhat ke teman lama lo, alah baju. Pai acara reunian. Reuni kau bayo Pak Bu. Hati kalau ndak hati-hati berbahaya. Nah, awak sedang punya masalah jo laki. Nah laki-laki sedang punya masalah jo bini. Waktu sekelas dulu pernah cinta-cinta monyet. Nah berserobok di acara reunian, saling cerita, ambo kini ndak lama bahagia ambo do jelaki ambo gitu. Oh samu ambo bini ambo bantu itu lo. Curhat-curhat akhirnya chatting-chattingan. Nah terjadilah CLBB, ndak CLBK lo, CLBB. Tu CLBB, cinta lama baulang balik. Akhirnya nang kecek laki-laki kalau begitu minta saya lah carai lain. Ambo mau cari lo bini ambo. Inilah. Akhirnya bajadi. Setelah bajadi, laki-laki ko buayo kompong sudah dapat awak denya nyari lo padusi lain. Ndak selesai masalah, menambah masalah baru. Kenapa? Karena tidak sabar. Ndak perlu curhat-curhat. Istri adalah pakaian bagi suaminya, suami adalah pakaian bagi istrinya. Kalau menceritakan rahasia rumah tangga kita kepada orang lain, itu artinya awak saling membuka pakaian di muka orang ramai. Anda malu tuh. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Yang terakhir, wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Makanya kami masuk ke dalam neraka sakor. Kami dahulu tidak percaya adanya hari pembalasan. Kami tidak percaya apa yang kami kerjakan mendapatkan balasan dari Allah. Kami tidak percaya kepada hari kiamat. Hatta atana yakin, sampai datang kematian kepada kami tidak pernah bertaubat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ikulah ceramah subuh kita pagi hari ini. Sebagai kesimpulan, ada 4 penyebab seseorang itu masuk ke dalam neraka sakor. Pertama, karena tidak sholat. Yang kedua, karena tidak peduli kepada orang miskin, tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, karena sering menceritakan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk diceritakan. Yang keempat, tidak percaya kepada hari kiamat atau hari pembalasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.